Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajmain. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita memasuki surat berikutnya pada acara di pagi hari ngaji bulan Ramadan 1444 Hijriah atau bulan Maret 2023 Masehi. Kita memasuki surat pendek yang kedua yang sebelumnya adalah surat An-Nas, surat yang ke-114, lalu kita naik ke atas. Kita maju ke depannya, yaitu surat sebelum surat An-Nas, ya, surat nomor 113, dia dinamakan Surah Al-Falaq, Suratul Falaq. Iya, lupa saya. Nah, itulah manusia. Nah, ya. Jadi kita masuk ke surat berikutnya, surat yang pendek juga yang semuanya pada hafal, sudah pada hafal di luar kepala apa di dalam kepala hafalnya enggak tahu saya. Ya mestinya hafal di dalam kepala. Tapi orang bilang hafalnya di luar kepala. Hafalnya sudah hafal banget itu, sampai kepalanya enggak mikir pun sudah mulutnya ngomong sendiri gitu. Ya, jadi ini adalah tafsir atau penjelasan suratil Falaq, surat Al-Falaq, surat yang ke-113. Al-Falaq artinya waktu subuh, itu yang paling banyak dipakai oleh para penterjemah dari berbagai bangsa. Tapi ada tafsirnya bukan waktu subuh, macam-macam nanti ya. Bukan hanya waktu subuh maksud saya. Jadi surat ini menurut sebagian ulama dikatakan tergolong surat Makkiyah, artinya turun di Mekah atau turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan maka dari itu sebagian yang lain mengatakan surat ini adalah surat Madaniyah, ya, surat Madaniyah. Dan ini yang tulisannya merah ini dari tafsir Al-Baghawi, dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, yang tulisannya biru ini, biru apa namanya ini, biru tua ya, biru kehitaman. Ini tafsir Al-Baghawi. Dan Imam Al-Baghawi mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa surat ini adalah surat Madaniyah, turunnya di Madinah bukan di Mekah. Nah, berdasarkan riwayat atau hadis yang sahih. Karena turunnya surat ini dan surat sesudahnya, surat An-Nas itu turun sekaligus dua-duanya bareng. Ya, di waktu Nabi Muhammad SAW disihir oleh orang Yahudi. Kemudian dikatakan oleh para ulama wa ayatuha, dan ayat dalam surat Al-Falaq ini jumlahnya khamsun, 5 ayat. Terdiri dari surah ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, sudah pada hafal semuanya dan sering kita baca dalam sholat atau di waktu sesudah sholat, ketika kita berzikir sesudah sholat. Nah, ini saya bacakan tarjamahnya dulu. Ya.
Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kul katakanlah, a'udzu aku berlindung, ya, bi dengan atau kepada Rabbil Falaq, pemelihara waktu subuh, pencipta waktu subuh, Tuhannya waktu subuh. Tuhan di segala waktu ya Allah. Tapi di sini disebut waktu subuh secara khusus. Kenapa? Karena waktu subuh itu waktu yang khusus, waktu yang istimewa, waktu subuh. Beramal di waktu subuh itu besar pahalanya, karena saat berat menahan mata, gampang tidur kalau subuh ini. Aku ikut tidur aja dah kalau gitu ya. Kalau sampean tidur, aku tidur aja dah sebentar. Enggak nyaman, orang enggak ngantuk kok. Udah, kami ini jawab tulisan kalian ya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan waktu subuh, berlindung min dari syarri kejahatan, ma apa yang khalaqa dia telah menciptakan. Begitu caranya menerjemahkan. Nah, kalau diterjemah Kementerian Agama agak beda Pak Bu, karena ini sudah diredaksikan menurut bahasa Indonesia. Di halaman berapa Pak? Halaman berapa ya Pak Wayim? 604. Nah, kalau terjemahan Kementerian Agama beda kadang-kadang. Inilah surat Al-Falaq. Nah, di sini tidak diterjemahkan. Surat ke-113, 5 ayat, Madaniyah. Loh, Kementerian Agama mengikuti pendapat ini surat Madaniyah. Sama dengan surat An-Nas, ini juga Madaniyah. Ya. Jadi ayat yang pertama, kul katakanlah, a'udzu aku berlindung bi Rabbi kepada Tuhan al-falaki yang menguasai subuh atau waktu fajar. Tuhan waktu subuh, artinya Tuhan yang menguasai waktu subuh. Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ya Tuhan Allah menguasai bukan hanya waktu subuh, semua waktu itu dalam kekuasaan Allah. Waktu berjalan itu dengan kehendak Allah itu. Kalau kita nggak bisa menguasai waktu subuh, nggak bisa. Kita ini objek yang ikut terjadi, terbawa di waktu subuh. Tapi yang mengatur segala waktu subuh, yang berkuasa di waktu subuh, yang menentukan segala sesuatu apa yang akan terjadi itu Allah, cuma Allah saja. Di waktu subuh orang akan senang atau akan nangis, itu Allah yang bikin. Di waktu subuh orang akan ketawa atau bersedih, ya, nangis, itu Allah yang bikin. Di waktu subuh orang dapat duit atau rugi dagangannya, juga Allah di pasar subuh. Misalnya gitu ya. Di waktu subuh orang bangun dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, itu juga Allah. Nah ini, kul a'udzu birabbil falaq. Terus min syarri ma khalaqa, min dari syarri kejahatan, ma khalaqa. Di sini sudah dikasih kurung, makhluk yang dia ciptakan. Jadi kan begitu. Min dari syarri kejahatan, ma apa yang, di sini diartikan makhluk yang khalaqa dia telah ciptakan. Dari makhluk yang Allah ciptakan itu kan banyak sekali. Alam semesta ini, dunia bahkan akhirat pun itu yang bikin Allah. Semuanya yang ada di dunia dan yang ada di akhirat sana yang bikin Allah. Di dunia ini ada kesenangan dunia, ada dunia berserta segala kesenangannya, kenikmatannya dan juga kesusahannya, penderitaannya. Ya. Itu Allah yang bikin semuanya itu.
Demikian juga di akhirat ada kesenangan yang abadi, penderitaan yang abadi, tempat yang abadi, tidak ada lagi tempat sesudah itu. Sudah itu akhirat, akhir dari segalanya sudah. Sudah. Selesai sudah semua urusan di akhirat. Itu yang bikin juga Allah. Di sana ada surga, ada neraka, itu Allah. Ya, jadi min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, surat ini dibaca oleh Rasulullah SAW selalu setelah selesai sholat fardu. Beliau itu selalu membaca surat ini. Nah, kita juga begitu. Tadi dari pagi kita baca kul a'udzu falaq 3 kali, ya kan Pak ya? Kul huwallahu ahad 3 kali. Baca enggak tadi? Ya, kul a'udzu falaq 3 kali, kul a'udzu. Nah, ini membaca ini Pak, ini kalau saudara yakini, saudara perhatikan baik-baik ya. Kita diajari oleh Allah, kul katakanlah hei manusia, wahai Muhammad, dulu begitu kepada nabi kita. Katakanlah hei orang, hei manusia, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhannya seluruh makhluk. Dari Tuhan makhluk, seluruh makhluk. Min syarri, dari kejahatan ma khalaqa, seluruh makhluk. Apa yang Allah ciptakan kan namanya seluruhnya itu namanya makhluk. Jadi Allah bikin semut, bikin nyamuk, bikin virus, bikin bakteri, bikin manusia, bikin jin, bikin malaikat, bikin awan, bikin air, bikin api, bikin apa lagi itu. Itu semuanya kan ada kejahatannya itu. Ada kejelekannya. Api itu ada baiknya, tapi ada jeleknya juga. Kalau kecil baik dia, teman kita dia. Teman kita apa misalnya? Teman kita waktu perjalanan sambil ngerokok gitu loh. Itu kan teman kita itu. Waktu kecil, kalau api itu kecil. Tapi kalau besar, musuh tuh jadinya. Panggil pemadam kebakaran. Itu api. Begitu juga awan. Awan itu kalau jernih gitu, terang, benderang, putih kayak kapas gitu. Itu nyaman itu. Begitu berubah jadi gelap, ngeri itu. Apalagi kalau di atas sana, di atas pesawat sana, Pak. Pilot aja paling takut itu. Saya pernah duduk di sebelahnya apa namanya nih, tukang insinyurnya itu. Apa teknisinya. Jadi kadang-kadang satu terbang dengan pilot dan kopilot sama pramugara itu pramugaranya dan satu teknisi. Nah, itu teknisi ini dia cuma bisa berbuat ya seterbatas. Alat dia tidak bawa dia. Tidak bisa bawa. Jadi dia hanya kalau udah mulai mendung itu saat goyang itu kan. Nah, dia ngomong, aduh weather ini. Sampai dia jadi kayak gitu di sana. Iya, aja ngomong. Dan dari apa saja sekolahnya berapa lama? Setahun aja. Setahun bisa menguasai Pak gitu. Ya, menguasai enggak Pak? Jadi setiap kali kita akan terbang, kita ngecek mesin pesawat pakai buku panduan. Gitu. Jadi selalu itu, enggak pakai. Kalau dokter kan enggak Pak. Dokter itu Pak beda sama hakim loh. Dokter itu ada orang datang, dia mengeluh, aduh dok saya ini kepala sakit, aduh dok saya pinggangnya juga sakit dok, aduh saya dada saya juga sakit ini, apalagi sebelah kiri kata orang katanya sakit jantung, terus lagi belum ditanya dia udah ngomong semuanya tuh, kadang-kadang kayak begitu, itu belum ditanya. Nah itu dokter itu dipaksa dalam waktu sesingkat-singkatnya dia harus tahu dia sakit apa dan harus diapakan. Kalau hakim kan enggak, ada masalah lapor kepada polisi dulu. Polisi memeriksa, bikin BAP. BAP-nya diserahkan ke kejaksaan, dibaca oleh kejaksaan. Wah ini sudah betul, ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. BAP-nya sudah sah, sudah P21. Nah selesai. Itu diajukan di sidang pengadilan. Nanti di sidang pengadilan itu hakimnya disodori dulu. BAP-nya itu lengkap, itu bukunya kadang-kadang tebal segini, kadang-kadang tebal segini. Enggak tahu dibaca betul apa enggak, saya kok ya enggak yakin ini baca betul itu. Untuk gini tebalnya ya Pak. Ya mungkin dibacanya pada waktu sidang itu tadi.
Jadi setelah itu hakim harus dia setelah dibacakan tuduhannya disampaikan oleh jaksa di hadapan hakim, nah kemudian nanti hakim akan menyimpulkan, oh menurut jaksa dia melanggar pasal sekian yang hukumannya sekian tuntutannya ya. Seperti siapa Gus Nur itu dituntut oleh jaksa hukuman 10 tahun, edan tenan itu jaksa itu, edan itu 10 tahun nih. Cuma ngomong tok itu dihukum 10 tahun. Yang menipu dan merugikan negara bertriliun-triliun tenang-tenang saja Pak, enggak diapa-apain. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Wes, itu. Ya, jadi saudara sekalian, awan itu indah ketika dia cerah. Langit juga begitu, ketika dia cerah nyaman enak dilihat. Nah, air juga begitu Pak, air itu bagus bermanfaat ketika bersih dan sejuk. Begitu dia berubah jadi air panas, lahar panas, nah sudah. Atau banjir, waduh sudah rusak semua barang-barang. Jadi makanya kita diajari setiap hari berlindung dari kejahatan seluruh makhluk. Ini jangan saudara sepelekan yang begini ini. Saudara hidup itu di tangan Allah, dalam genggaman Allah. Kapan saja Allah mau lagi mati, kamu mati saat itu juga kok. Walaupun kamu dokter nggak peduli Allah kok. Walaupun kamu sudah pakai baju rompi anti peluru, waktunya mati ya mati, ditembak. Yang kena ya bukan rompinya, kena kepalanya kah, kena matanya kah, kena bokongnya kah, pinggangnya kah, nanti. Jadi kita diajari berlindung kepada Allah dari seluruh segala makhluknya. Terus yang berikutnya itu satu, berlindung dari segala makhluk. Wa min syarri wasikin idza waqab. Wa min, dan berlindunglah aku berlindung dari syarri kejahatan wasikin. Apa artinya? Ayo. Malam hari ya. Ini di sini ada di kamus ini. Ya, al-ghasik ada macam-macam. Malam yang gelap gulita. Ada kadang-kadang al-ghasik artinya bulan. Al-ghasik kadang-kadang berarti ular hitam. Nah, ini menurut kamus bahasa Arab Indonesia. Jadi, aku berlindung dari kejahatan ghasikin waktu malam idza ketika waqaba telah gelap atau telah datang, telah terbenam. Waqaba. Jadi malam kalau sudah datang, sudah terbenam matahari, ya itu mulai waktu malam itu. Nah, di waktu malam itu banyak kejahatan. Pada umumnya orang melakukan kejahatan itu di waktu malam hari, Pak. Membunuh orang di waktu malam, karena kalau siang ketahuan nanti dilihat orang banyak. Merampok ya, orang biasa melakukannya di waktu siang, di waktu malam. Ya. Dan sebagainya. Banyak kejahatan terjadi di waktu malam. Nah, kita diajari oleh Allah berlindung dari kejahatan atau kejelekan apa saja yang ada di malam hari idza waqaba ketika telah datang. Jadi berlindung yang pertama kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluknya. Seluruh makhluk termasuk manusia. Manusia itu ada jahatnya, ada baiknya juga, sama dengan air, api itu tadi. Manusia ketika baik ya baik dia. Ketika datang jahatnya, datang jahatnya sudah. Bahaya buat manusia yang lain. Jadi seluruh makhluk, nih apa saja, termasuk setan, termasuk manusia, termasuk air, banjir, api, apalagi maling, pencuri, begal, perampok, penipu juga. Kadang-kadang juga datang penipu, menipu kita. Atau apa sajalah ya. Nah, kemudian yang berikutnya dari kejahatan seluruh makhluknya, yang berikutnya dari kejahatan di waktu malam ketika telah datang. Yang ketiga, wa min syarri, wa min, dan dari syarri kejahatan an-nafasati, perempuan-perempuan yang meniup-niup. An-nafasati ini bentuk kata jamak.
isim jamak muannas salim ya. Jadi ini an-naffasat ini perempuan-perempuan yang meniup-niup. Maksudnya tukang-tukang sihir. Karena tukang sihir di zaman dulu, zaman Al-Qur'an ini, di masa Al-Qur'an ini turun, itu tukang sihir rata-rata perempuan. Tukang sihir yang laki-laki jarang. Makanya cerita-cerita komik-komik waktu saya masih kecil itu, ada nenek sihir itu, dia bawa sapu lidi, naik sapu lidi, terus terbang itu, hidungnya mancung, rambutnya panjang, terurai, jelek gitu, terus berbuat jahat kepada manusia. Ya itu memang tukang sihir zaman dulunya itu kebanyakan itu perempuan. Makanya Allah menggunakan, seperti diketahui Al-Quran ini turun di masa dulu. Di masa tukang-tukang sihir itu kebanyakannya wanita. Kalau sekarang tukang sihir ada yang laki-laki ya sekarang. Ya, itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Jadi dan dari kejahatan tukang-tukang sihir yang perempuan-perempuan yang meniup fi pada al-uqad ikatan itu. Tukang-tukang sihir, tukang-tukang tenung tuh, tukang santet itu biasanya menyantet orang, menenung orang atau menyihir orang itu dengan pakai ikatan-ikatan. Jadi rambut sampean, kuku sampean itu dikumpulin, diambil, taruh di tempat mereka, terus dipakai untuk disihir. Itu nanti yang terjadi begitu. Ya, makanya hati-hati ketika kita mencukur rambut ya kepada orang yang terpercaya, tukang rambut, betul-betul tukang rambutnya aja. Kalau tukang rambutnya aneh, bukan tukang rambut biasa, ya jangan. Potong rambut ini ya sudah terkenal tuh, habis dipotong rambutnya disapu, udah nggak ketahuan lagi rambutnya siapa, itu sudah campur aduk sudah. Ya. Jadi begitu, ini berlindung dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup di dalam ikatan atau buhul, ya ikatan yang mereka buat itu. Ini yang ketiga. Perlindungan yang keempat, wa min syarri, dan dari kejelekan atau kejahatan hasidin, orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang iri, idza ketika hasada, dia iri, dia dengki. Semua manusia itu punya sifat iri. Tapi kalau orangnya beriman, dia bisa mengendalikan iri hatinya itu. Tidak dilanjutkan dengan perbuatan yang jahat kepada orang yang dia iri kepadanya. Dia tidak mau melakukan sesuatu. Nanti kita lihat riwayatnya, ya. Nah, ini tadi terjemah surat Al-Falaq. Nah, sekarang kita lihat tafsirnya. Tafsir surah Al-Falaq ini hanya mengenai jumlah hurufnya, jumlah kata-katanya. Ini yang mau saya sampaikan lagi, ya. Menurut hadis nomor 1452 dari kitab tafsir, namanya apa tafsirnya ini ya? Lupa saya kitab tafsirnya ini. Pokoknya ada satu-satunya kitab tafsir yang selalu setiap kali dia memulai menerangkan satu surat selalu dia bawakan hadis oleh ulama penulisnya ini. Hadis yang berkenaan dengan surat ini. Hadisnya tersebut menurut yang tercantum dalam kitabnya ini seperti ini. Hadis an Uqbah bin Amir, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qala, sahabat Uqbah bin Amir telah berkata, qala, telah bersabda an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi begini, unzila alayya, unzila telah diturunkan, alayya kepadaku, ayatun, ayat-ayat yang lam tanzil, belum pernah turun ayat-ayat seperti itu, misluhunna, yang semisalnya. Telah diturunkan kepadaku ayat-ayat yang belum pernah diturunkan sebelumnya. Dari surat Qul a'udzu birabbil falaq
dan kul a'udzu birabbin nas itu tidak ada dalam kitab Taurat, tidak ada dalam kitab Injil, tidak ada dalam kitab Daud, kitab Zaburnya Nabi Daud pun tidak ada. Adanya cuma dalam Al-Qur'an. Yang kedua, yang ayat-ayat yang telah diturunkan itu tadi adalah disebut al-mu'awwidhatan, dua perlindungan. Ya, jadi dua surat perlindungan adalah surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Ini hadis sahih. Rawahu yang meriwayatkannya Muslimun, Imam Muslim. Kemudian kata penulis kitab tafsir ini, wa fi hadisi Ubay bin Ka'ab. Sedangkan dalam hadisnya Ubay bin Ka'ab, wa fi hadisi Ubay bin Ka'ab, dan dalam hadisnya Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab berkata, qala nabiyyu, telah bersabda Nabi SAW, waman qara'a, dan barang siapa qara'a, dia membaca qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Siapa yang membaca surat qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, faka'annama, maka seolah-olah qara'a, dia telah membaca jami'al kutubi, semua kitab-kitab allati yang anzalahallahu subhanahu, telah menurunkannya Allah yang maha suci dia, alal anbiya'i, yang Allah telah menurunkan kepada para nabi-nabi, alaihimussalam, ya, semoga terhadap mereka salam. Jadi fadilah atau keutamaan membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq ini itu sama dengan membaca semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Bahkan luar biasa itu. Nah, cuma nggak ada keterangan yang sampai kepada kita. Kalau kita baca kitab Taurat atau Injil itu ya dapat pahala berapa kan tidak ada. Nah, itu makanya ya sudah, ini sebagai pengetahuan saja, itu aja. Nah, terus masih ada lagi hadis berikutnya. Hadis berikutnya ini, saman nabiyyu, telah memberi nama siapa? An-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah tulis. Saman nabiyyu. Oh lah, ini belum dirubah. Sama, telah memberi nama. Siapa yang memberi nama? An-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi surata, surat ini. Nabi SAW memberi nama surat Al-Falaq ini dengan nama surat Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi surat ini namanya surat Al-Falaq, tapi juga surat Qul a'udzu birabbil falaq. Itu nama surat itu. Menurut hadis ini, yang hadis ini rawan Nasa'i, telah meriwayatkan hadis ini An-Nasa'i, Imam Nasa'i. Ya, kemudian waja'a, dan telah datang juga fi kalami ba'di sahabati, dalam pembicaraan sebagian para sahabat Nabi, tasmiyatuha, pemberian nama kepada surat Al-Falaq ini, ma'a suratin nas, bersama surat An-Nas. Dua surat ini, surat Qul a'udzu birabbin dan surat Qul a'udzu birabbin nas, atau surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kedua-duanya disebut al-mu'awwidhataini, dua perlindungan. Jadi nama dua surat ini surat al-mu'awwidhataini atau al-mu'awwidhatani gitu ya, al-mu'awwidhatain. Rawa Abu Dawud, yang meriwayatkan di sini adalah Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Ahmad dan Imam Ahmad. Kemudian ada lagi satu hadis. Uqbah bin Amir, dari sahabat Uqbah bin Amir, qala, sahabat Uqbah bin Amir berkata, amaroni, ya, telah memerintahkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an, agar aqra'a, aku membaca bil mu'awwidzat, tiga surat perlindungan tersebut. Al-mu'awwidzat, kalau disebut begitu, itu surat Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu
binnas. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir ini, Nabi atau Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat untuk selalu membaca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kapan? Fi duburi kulli sholatin, di belakang setiap sholat, sholat fardu maksudnya. Fi duburi kulli sholatin. Tuh. Kemudian dikatakan wa summiyat fi aksari masahif, dan diberi nama pada kebanyakan dari mushaf-mushaf yang ada, wa mu'dhami kutubit tafsir, dan di dalam kitab-kitab tafsir yang besar, bahwa surat ini kebanyakan kitab tafsir menyebutnya dengan nama surat Al-Falaq, walaupun boleh juga kita menyebut ini surat Qul a'udzu birabbil falaq, atau salah satu dari al-mu'awwidzatain, atau salah satu dari al-mu'awwidzat, ya. Ini juga diterangkan ini waqtulifa fiha amakiyatun hiya ammadaniyah, dan telah diperselisihkan oleh para ulama tentang dia, apakah dia itu surat makiyah, dia am atau madaniyah, surat madaniyah. Nah, ini sudah diterangkan di depan sana. Terus sekarang kita lihat penjelasannya ini. Nah, ini dia. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul katakanlah a'udzu, aku berlindung. Ya, yaqulu Allah berfirman, qul katakanlah, maksudnya qul ya Muhammadu, katakanlah wahai Muhammad, amtani'u wa yuqalu asta'idzu. A'udzu sama dengan amtani'u, aku minta penolakan, aku minta perlindungan juga. Asta'idzu sama ini, aku minta perlindungan, sama dengan a'udzu. Sama dengan astajiru, aku minta perlindungan. Jadi Nabi diperintah oleh Allah untuk minta perlindungan. Ya, kul, atau di sini kul a'tasamu, aku minta perlindungan juga. Birabbil falaq, kepada Tuhan penguasa atau pemilik waktu subuh. Maksudnya birabbil falaq yaitu birabbil khalqi. Loh, ini loh Pak. Menurut tafsir ini tafsir apa ya ini ya? As-Syaukani atau Al-Qurtubi, ya. Jadi Rabbil falaq itu bisa berarti Tuhan waktu subuh, bisa berarti Tuhan makhluk, seluruh makhluk. Rabbil khalqi, ini loh, birabbil khalqi. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Tuhannya seluruh makhluk. Tuh. Wa yuqalu, dan dikatakan dalam tafsir al-falaqu, yang dimaksud al-falaq huwa, dia adalah as-subuhu, waktu subuh. Jadi maknanya menjadi birabbis subhi kalau diartikan subuh. Tapi kalau diartikan makhluk, ya birabbil falaq, berlindung kepada Allah, Tuhannya seluruh makhluk. Siapa Tuhannya? Siapa itu Rabbul Falaq? Huwallah, dia adalah Allah. Ada lagi tafsir yang lain bahwa al-falaq itu artinya jubun finnar, satu jurang di dalam neraka sana. Jadi neraka juga ada jurangnya Pak, sama dengan di dunia ini, ada gunungnya, ada jurangnya. Cuma api semuanya, panas semuanya itu. Jurang di Indonesia ini kan sejuk. Baru masuk ke jurang tuh nggak enak, apalagi sama mobilnya masuk ke jurang kan nggak enak. Turun ke jurang, ngambil sesuatu yang bagus, yang enak. Nah, kalau di jurang di neraka itu api semuanya itu. Nah, kemudian selain ada yang mengatakan falak itu adalah jubun finnar, yang lain mengatakan as-subuhu, waktu subuh. Al-falak juga innahu, dia sesungguhnya dia adalah sijnun fi jahannam, suatu penjara yang ada di neraka jahanam. Ada penjara di neraka sana namanya penjara Al-Falaq. Ada penjara di sana. Jadi penjara yang ada di neraka jahanam sana. Nah, kita berlindung kepada Allah dari Tuhannya penguasa neraka jahanam tadi, ya. Dari siapa? Dari apa? Dari tadi ada 4 macam tadi, ya. Begitu juga ada yang mengatakan wadin fi jahannam. Al-falaq artinya lembah yang ada dalam neraka jahanam. Yang lainnya lagi mengatakan al-falaq artinya al-khalqi, makhluk. Tetapi wal awwalu, dan pendapat yang pertama
huwal ma'ruf, dialah yang terkenal, yang dikenal oleh kebanyakan ulama. Kenapa Allah menamai surat ini dengan surat Al-Falaq? Wa takhsisu wasfillahi bi annahu rabbul falaq. Allah menyebut dirinya dengan Rabbul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Muhammad, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya waktu subuh, gitu ya. Penguasa waktu subuh. Kenapa Allah menyebut dirinya dengan Rabbul Falaq? Padahal dia bukan hanya Tuhannya waktu subuh. Waktu duhur Tuhannya juga Allah. Jadi Tuhan kalau waktu subuh aja, jadi waktu subuh Tuhannya itu Allah. Nanti waktu duhur Tuhannya lain. Atau asar Tuhannya lain lagi nanti. Maghrib lain lagi. Kan begitu kalau enggak dijelaskan. Nah, kenapa Allah menyebut waktu subuh secara khusus? Li'anna, karena syarron, yang namanya kejahatan atau kejelekan itu, kathiron, kebanyakannya, yahdusu, dia terjadi fil laili, di malam hari, min lususin wasibain wazawati sumumin, ya, lusus yang bahaya tadi bisa muncul dari yang namanya lusus. Nah, lusus ini kalau di sini diartikan pencuri. Jamak dari lisun. Kalau satu pencuri lisun atau lusun, kalau banyak lususun. Dan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, kalau ada ulama mendekati penguasa, hati-hati kamu sama ulama yang mendekati penguasa. Fahuwa lisun. Maka ulama seperti itu sama dengan pencuri. Masya Allah. Nabi bilang begitu loh. Ya, kalau ada ulama mendekati penguasa, itu ulama yang berkhianat. Masya Allah. Makanya saudara jangan dekat-dekat kalau sudah jadi ulama. Kalau saya kan bukan ulama, saya dekat sama Pak Bupati misalnya nggak apa-apa, saya dekat sama Pak Jokowi nggak apa-apa. Tapi walaupun saya orang Solo, saya juga nggak dekat dengan Pak Jokowi itu, nggak kenal malahan itu. Ya cuma tahu dari berita-berita aja, lihat langsung aja belum pernah. Pernahnya waktu belum jadi presiden, waktu jadi wali kota Solo, saya pernah nunggu sama-sama di bandara. Saya di bandara mau ke Sampit, dia mau ke Jakarta kayaknya, pakai baju kotak-kotak. Waktu itu disambut oleh orang-orang di bandara. Ya cuma itu sekali aja saya lihat Pak Jokowi dengan mata kepala langsung. Habis sudah jadi presiden sampai hari ini nggak pernah lihat lagi sudah. Cuma di televisi, di HP, di YouTube itu aja. Ya. Jadi apa namanya? Kalau ulama itu dia itu independen Pak, merdeka, tidak boleh terikat oleh siapapun, oleh apapun, bahkan oleh organisasi pun tidak boleh. Walaupun kamu ulama NU, kamu tidak boleh terikat oleh NU, tidak boleh. Seharusnya. Tapi yang terjadi kan nggak begitu. Penceramanya siapa? Dari mana? Dari anu. Kalau nggak jelas jangan, nggak boleh. Dari mana penceramanya? Dari Muhammadiyah. Nggak boleh. Sini masjid NU. Loh, piye toh? Jangan gitu lagi lah. Itu udah kuno itu. Ya, jangan lagi kita membanggakan organisasi. Ketahuilah organisasi yang kita banggakan di dunia ini, sebesar apapun organisasi, di hadapan Allah tuh nggak laku itu organisasi itu. Makanya Islam tidak mengajarkan organisasi, enggak mengajarkan. Itu kan ajaran manusia sendiri yang bikin-bikin. Kita diajari oleh Islam untuk berjamaah, bersama, bersatu, bukan berfirqah, bergolong-golongan, berpecah belah, masing-masing dengan bangga dengan golongannya, bukan. Kita diajari oleh Islam untuk bersatu. Nah, ini ya. Jadi kebanyakan kejahatan terjadi di malam hari berupa pencuri, wasibain. Nah, sibak ini binatang buas. Nah, binatang buas memangsa juga di waktu malam biasanya Pak. Siang hari takut ya. Kemudian wazawati sumum, dan orang-orang yang membawa racun, yang mempunyai racun, orang yang memeracun orang. Biasanya melakukannya di malam hari. Juga begitu zaman dulu ya tentunya ya. Kalau zaman sekarang siang pun bisa meracun orang. Ya. Wa ta'adzuris sair, dan ini ta'adzuris sair as-sair itu banjir ya.
lelahnya perjalanan. Ya. Kejadian ta'adzur, kejadian yang mengkhawatirkan, melelahkan dalam yang menyulitkan, yang melelahkan dalam perjalanan. Wa usratin najdi. Jadi semua yang tidak baik itu biasanya terjadi di malam hari. Walaupun siang hari juga bisa, tapi kebanyakannya terjadi seperti itu di malam hari. Nah, karena waktu sudah habis, kita lanjut lagi besok pagi. Insyaallah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.